bener-bener seminggu sebelum audisi di kota aku daftar. Terus aku pergi sama mama, aku ngantri. Nah waktu aku punya kesempatan untuk ketemu Bang Judika itu aku happy banget karena ini impian banyak orang dari kampung aku nih gitu. Iya. Padahal baru pembukaan nih langsung dapat kritikan sama anak. Terus aku kayak sedih banget. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Kemarin ada Fajar, sekarang ada Vanessa. Iya, halo mana? Vanessa ini penyanyi yang sering aku kritik. Bener nggak? Iya. Gimana waktu dikritik aku? Pastinya kalau misalnya kita dapat kritik awalnya sedih ya Om, karena mungkin karena maaf ya Vanessa ya. Maaf tapi ya. itu aku percaya itu kritik membangun walaupun pasti sedih waktu nerimanya. Tapi setelah dipikir-pikir pasti kan Om Anang udah lebih berpengalaman dan tahu mungkin aku punya potensi yang lebih, tapi mungkin belum dikasih lihat. Jadi butuh kritikan itu untuk aku bisa berproses terus. Hebat kamu. Gitu. Hebat loh kamu. Iya. Tar, teman-teman itu semua umur berapa ya? 18, 20 kan? Iya, kebanyakan. Kamu berapa kemarin? 21. 21 ya. Hebat loh. 21. Kamu sekolah lahir semua di Medan? Di Pematang Siantar. Pematang Siantar. Sama Judika emang satu daerah? Enggak. Bang Judika kalau itu kan salah, si Hotang itu di mana ya? Si Hotang kan kalau Judika. Aku beda sih. Beda ya? Mungkin istrinya atau mamanya itu, Bang Judika dari Pematang Siantar. Pematang Siantar. Tapi kalau nggak salah sih. Betul, ya mungkin. Brastagi. Brastagi. Itu beda kota Om. Mulai kecil Vanessa emang nyanyi? Iya, mulai kecil aku emang suka nyanyi. Karena kan mungkin karena dari keluarga Batak ya Om yang mayoritas pasti suka udah nyanyi. lah. Pokoknya nyanyi itu udah kehidupan yang sehari-hari lah. Iya, cuman memang kalau ikut lomba-lomba tuh aku biasanya cuma pensi di sekolah aja. Nah, pertama kali aku ikut lomba tuh waktu aku umur 14 tahun, ikut lomba SMP? di TV. Iya, itu pertama kali. Di TV di Medan? Enggak, di sini? Iya, aku di TVRI? Kids. Wow. Iya Om, itu pertama kali aku ikut lomba. Oke. Dari yang pengalaman aku cuma ikut pensi segala macam, aku ikut lomba itu. Setelah itu ternyata aku UN dan langsung fokus lagi belajar. Jadi nggak sama sekali pengalaman nyanyi di mana-mana, enggak. Terus tiba-tiba aja aku kayak kepikiran pengen ikut Indonesian Idol. Nah itu seminggu sebelum pendaftaran Idol, akhirnya aku ikut gitu. Kenapa ikut Idol? Karena apa ya Om? Aku masih pengen jadi penyanyi, kayak masih pengen punya cita-cita pengen jadi penyanyi. Karena sebelumnya aku kayak ya udahlah aku nggak mau nyanyi lagi, pengen belajar aja. Karena aku juga kebetulan suka belajar Om. Jadi aku pengen belajar aja. Tapi ternyata tetap nggak bisa, tetap pengen punya lagu, tetap pengen punya ini karya gitu. Jadi aku ikut. Apa yang mendorong Vanessa ingin jadi penyanyi itu siapa? Keluarga aku, mama aku semuanya kan suka nyanyi Om. Jadi aku kayak setiap misalnya ngumpul keluarga pasti nyanyi, aku disuruh nyanyi gitu-gitu. Jadi tetap ada suka nyanyi gitu. Jadi aku ngerasa kalau misalnya nyanyinya ini cuma sekedar hobi kayaknya enggak, aku pengen jadi penyanyi. Kamu gitu. satu saudara berapa? 4 bersaudara aku. Kamu nomor? Pertama, aku anak pertama. Wow. Iya. Anak pertama. Waktu kamu nggak bisa sampai ke final, tapi adik-adik gimana? Kesannya gimana? Adik-adik nggak apa-apa sih Om, mereka selalu support. Kayak setiap penampilan aku misalnya kurang atau lagi bagus, semuanya mereka support. Kayak nggak apa-apa Kak Echa, nanti aku dipanggil Echa Om. Oh, panggil Echa, oke. Berarti dibilang Echa nggak apa-apa gitu? Iya, waktu aku ngomong jelek-jelek, nggak suka ya? Mereka pasti tuh selalu dibenci aku, aduh gitu. Anang nih ngomongnya gini terus sama Echa gitu, enggak ya? Mungkin mereka ada beberapa yang gemes gitu Om, kenapa sih gitu-gitu. Tapi mereka selalu ngasih aku masukan kalau misalnya semua kritikan juri itu pasti membangun. Mungkin cara penyampaian Om Anang yang mungkin dinilai agak bikin aku nangis sampai segala macam. Sorry kamu sempat nangis. Iya nggak apa-apa Om. Itu yang mana ya? Yang soulmate. Itu aku karena yang mana?
Itu Oh, yang solo. opening? Iya, aku Iya, opening. yang opening, oke. Aku opening kan Om, itu aku udah latihan apa segala macam. Aku ngerasa ya ngecewain lagi gitu. Padahal baru pembukaan nih langsung dapat kritikan sama anak. Terus aku kayak, sedih banget. Tapi nggak apa-apa. Setelah itu aku kayak, oh mungkin Om Anang mikirnya aku harusnya bisa lebih dari sini. Jadi aku Banget? Iya. Emang? Iya, Aku makanya kecewa banget. Kenapa aku kecewa? Aku harus ngomong. Aku nggak bisa mendem itu. Iya. Karena kamu kemampuannya bagus loh. Iya, jujur Vanessa, aku kamu tuh juga- bagus loh. Iya Om, aku juga agak kecewa juga karena JR tuh menurut aku lebih bagus Ya. dari situ kan. Jadi waktu Om bilang gitu, oh tervalidasi berarti penampilan tadi kurang. Terus aku jadi kecewa sama diri sendiri karena Oke. udah beberapa lama ini latihan, terus ternyata ekspektasi aku yang oh ternyata bisa gini, ternyata nggak tercapai di situ. Makanya aku sedih juga, dicampur sama kritikan Om Anang, makanya nangis gitu Om. Wow, oke. Iya. Iya. Kamu harus ingat-ingat aja. Karena kayak Judika itu sayang banget sama kamu. Kita semua sayang sama kamu. Benar-benar. Sayang, kita semua sayang. Kalian sampai di 5 besar. Atau 10 besar itu semua kita sayang. Karena perjuangan dari puluhan ribu orang. Jadi kamu sampai ke dalam pencapaian itu tuh sudah tinggi ya. Kamu udah sekarang sudah Vanessa Idol pasti dipanggilnya. Karena memiliki pencapaian kamu sampai di titik itu adalah hal yang dikasih oleh masyarakat pasti bahwa kamu adalah part of Idol. Jadi kamu sekarang pun sudah sedikit kayak punya tanggung jawab kan. Wah, Iya, aku pasti. termasuk bagian dari lulusan Idol, 10 orang lulusan Idol, malah kamu 5 terbaik kan. Terbeban nggak? Kamu punya, apa memang cita-cita kepingin punya Vanessa Idol? Kebetulan iya Om, aku selalu bayangin. Nggak apa-apa, that's Iya. good. Itu Aku keren. selalu suka sama kakak-kakak yang alumni Oke, Idol. yes, oke. Karena menurut aku makasih Kak. Hmm. Perjuangan di Idol tuh nggak main-main kan Om, karena lama banget karantinanya. Jadi Ya, 5 bulan ya. Iya, jadi yang dipertaruhkan tuh nggak cuma suara, tapi mental juga. Apalagi setelah aku Pintar. ngerasain ada di dalam Idolnya, ternyata emang benar-benar perjuangan mereka tuh luar biasa. Apalagi setelah keluar dari Indonesian Idol itu kan kita berkompetisi lagi nih Om, karena Pintar. masih banyak penyanyi-penyanyi baru, bahkan dari Pintar. Idolnya sendiri gitu-gitu. Pintar banget. Jadi aku ya itu sih Om, masih belajar soal itunya. Good. Gitu. Itu yang kenapa aku, Judika, BCL, Rosa, Maya, kenapa kita harus sejujur mungkin memberikan pendapat. Karena kalian belum masuk ke areal yang real. Tapi Mang Papa sama Mama dukung banget Vanessa jadi penyanyi. Dukung Om. Jadi papa mama tuh selagi aku bertanggung jawab sama hal yang aku pilih, mereka pasti selalu dukung. Keren. Tapi mereka selalu bilang konsekuensinya itu ada Keren. ini. Siap gak? Kalau aku bilang siap ya udah tanggung jawab gitu. Keren. Iya, papa mama. Keren. Jadi Wow. awalnya aku juga struggling juga Om, karena kan aku juga pengen fokus di kuliah, karena aku lumayan ambisius juga, pengen dapet nilai yang bagus. Tapi papa mama bilang coba pilih, kalau misalnya dua-duanya jalan tapi aku nggak sanggup, daripada dua-duanya ini ya udah. Suruh pilih satu. Iya. Bagus mau dong, orang cuti tua. nggak? Udah, kamu kan dikasih kesempatan tuh. Iya. Kata mama, kata papa, udah Vanessa mau milih yang mana? Coba. Iya. Kamu Jadi milih papa- yang mana dong? Papa mama tuh mendukung kalau misalnya aku tetap melanjutkan kuliah. Tapi aku ada kesulitan untuk menyeimbangkan keduanya Om, karena aku pengen di kuliah nih aku dapat yang terbaik nilainya. Tapi ternyata di Idol kan dibatasin HP, dibatasin segala macam. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa handle, takutnya nilainya jelek. Akhirnya pertimbangan itu dikasih papa mama ke aku. Akhirnya aku ngambil keputusan untuk cuti kuliah. Cuti kuliah, 1 tapi mau semester. lanjut? Mau lanjut, karena kan Oh, udah oke. tanggung Om. Kamu Udah semester semester berapa? 6 aku. Wow. Iya. PR ya? Ngambil PR di Universitas LSPR. LSP. Oke. Iya. Seneng kuliah. Senang aku suka kuliah Om. Iya. Kalau kemarin ditanyain, kalau jadi Vanessa, misalnya aku tanyain gitu ya, aku harus kejar dua-duanya. Iya. Harus bisa. Bener harus bisa.
Meskipun banyak contoh bahwa kamu profesional dalam hal yang ingin kamu capai. Ya, banyak contoh ya. Orang yang ingin benar-benar di olahraga mulai kecil, akhirnya jadi. Nyanyi juga sama. Aku juga dulu sebelum aku melanjutkan kuliah di S2 sekarang di Universitas Airlangga Surabaya, aku udah nggak mau kuliah, tapi aku mau kejar lagi kuliah. Karena sangat menunjang bagaimana kamu nanti berkreasi dan berjalan di industri, gitu. Karena apapun juga kamu punya teman-teman yang punya teman diskusi, ya teman-teman diskusi yang pasti akan sedikit tidak kamu disusun cara berpikir yang bagaimana, ya kan? Seneng kan pasti nantinya, aku nanti berjalan kayak apa. Seru, kayak gitu. Makanya kalau misalnya dikasih HP atau akses ke dunia luar, pasti aku pengen lanjut Om. Tapi karena nggak dikasih, aku kayak istirahat dulu ya. Tapi ini entar lagi mau lanjut kuliah. Harus Om. Papa juga bilang harus lanjut kuliahnya. Aku dukung banget. Itu keren. Kalau kamu bisa selesaiin itu, top banget. Itu akan keren buat Vanessa. Pasti keren. Yakin aku bilang. Kamu keren. Vanessa punya kemampuan, udah dibuktikan, aku nggak perlu jelasin lagi. Kalian bisa lihat videonya per minggu kemarin di Indonesian Idol. Bagaimana kebaikan dan kekurangan seorang Vanessa itu dipaparkan di situ. Jadi mau tahu Vanessa, tinggal lihat lagi. Jadi kemampuan Vanessa sudah bagus banget. Sangat bagus. Tapi bener ya, orang tua dukung ya? Iya, mau papa dukung banget. Sampai tinggal di Jakarta, diizinkan sekarang? Iya, sebelumnya aku udah tinggal di Jakarta 2 atau 3 tahun gitu, karena kan udah kuliah. Di sini, kuliah, oke. Tapi sekarang sejak aku lulus Idol, mama udah nemenin di sini. Mama sekarang nemenin di sini. Jadi bagi tugas papa nemenin adek, mama nemenin aku di sini. Ya. Kamu di Idol, siapa sahabat kamu? Dari 10 orang? 10 orang. Sebenarnya semuanya deket sih Om. Deket banget? Deket banget semuanya. Karena kan kita satu kamar tuh bisa, kalau misalnya satu ke eliminasi, berubah lagi kamarnya, satu kamar. Oh gitu? Iya. Jadi kamu bisa pindah-pindah satu minggu itu beda-beda? Bisa Om. Seru dong? Iya, jadi semuanya udah saling mengenal satu sama lain. Jadi nyatu 10 orang? Nyatu banget, iya. Wow. Di Idol 13 ini aku ngerasa banget sih Om kekeluargaannya, karena nggak cuma aku pengen temennya sama ini doang, enggak. Jadi semuanya kamu nyatu semua? Iya, semuanya rata. Good. Bagus. Banyak yang didapat dari Idol. Nggak nyangka ya bahwa ilmunya pelajarannya banyak sekali. Iya, banyak banget Om. Dari awal aku ikut Idol tuh aku mikirnya berarti aku ini cuma ikut kompetisi nih. Aku kan orangnya introvert Om, jadi aku susah untuk kenal orang baru. Tapi ternyata setelah secantik di Idol, kamu introvert ya? Ya udah nggak apa-apa. Iya, tapi kalau kayak mereka introvert ya susah. Kalau kayak Fadli sama Ojan introvert aja sih. Siapa yang mau nemenin emang? Kalau Vanessa introvert deketin orang tetap dikejar orang mau dekat. Keren. Jadi aku susah mengenal, kayak aku approach orang tuh susah. Tapi ternyata teman-teman banyak yang mulai ngobrol sama aku duluan. Jadi aku bisa berbaur juga sama yang lain. Jadi sering banyak ngobrol gitu-gitu sih Om. Tapi Vanessa itu sebelum ikut Idol, apakah sudah terbayang seberat itu? Bahwa nanti akan serepot itu? Udah kebayang sih Om. Karena aku ngelihat Indonesian Idol tuh ajang pencarian bakat paling besar di Indonesia. Jadi aku kayak mentalnya harus disiapin. Terus kalau dari awal aku udah bilang sama Mama nothing tulus aja ya Ma. Karena aku yakin nih persaingannya berat banget. Kamu ngomong itu? Iya. Kalau misalnya aku lolos waktu judging, aku ya udah mungkin elim dulu nih. Aku nggak mikir aku mau spekta, aku mau top berapa, enggak. Kamu nggak mikir itu? Enggak. Jadi kamu let it flow aja ikut, bahwa gue berproses gitu? Iya, kalau lolos ya udah puji Tuhan. Lolos, kalau enggak ya udah gitu. Kamu cerdas loh. Tapi aku tetap latihan, karena aku tahu ini berat kan Om. Karena standar dari para juri juga, standar masyarakat Indonesia pasti tinggi kalau udah dibilang Indonesian Idol gitu. Jadi aku gitu ya? Iya, jadi aku tetap latihan, tapi kalaupun belum waktunya nggak apa-apa, kalau dikasih lolos ya udah syukur. Vanessa kemarin berarti nomor 4. Iya. Nomor 4. Puas? Aku puas ya Om. Puas nomor 4. Apa yang ingin kamu lakukan lagi ke depan? Yang ingin aku lakukan pastinya berkarya Om. Kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk bisa bikin lagu sendiri, terus punya. Emang kamu belum bisa?
Bisa Om, tapi mungkin kalau misalnya untuk dipublish ke ini kan Kan pasti ada. kamu yang nyanyi, ya udah kamu beli sendiri aja. Kan Kamu udah yang bikin. Iya, Terus katanya udah ada kenapa? labelnya Om. Ya, Jadi mana minta tahu. tolong sama label, ngomong bahwa aku juga punya lagu, gitu. Iya, rencananya pengen gitu sih Om, karena kan ngomong bagus kebanggaan dong. sendiri ya kalau Iya misalnya dong. bisa nulis lagu Taylor sendiri. Swift ngarang lagu sendiri, ya kan? Iya Tapi semoga benar. bisa sih Om. Si Ocha aja kalau diskusi, Mas aku kenapa dari dulu nggak belajar ngarang lagu juga ya? Gitu. BCL juga sama ngomong, iya dari dulu aku harusnya ngarang lagu juga banyak gitu. Kamu mulai sekarang lengkapin. Udah cantik, pintar nyanyi, bikin lagu jago. Waduh. Aduh. Ya gak apa-apa internet terus. Gak apa-apa ngejar banyak. Justru kan jadi misteri gitu kamu. Keren. Keren Vanessa. Tapi Vanessa bisa megang alat gak? Enggak Om, aku bisa Oke. gitar tapi cuma sekedar bisa doang, nggak jago. Aku sama. Yang penting kan imajinasinya. Iya, aku suka nulis sih Om. Bagus, kalau suka nulis bagus banget. Iya gitu-gitu. Bagus, kamu latih ya. Jangan dikit-dikit nanya ChatGPT, jangan ya. Jangan kayak mereka ini. Rumi ChatGPT aja. Jangan, kamu harus latih terus ya. Please. Iya, Om. Kalau kamu sudah mampu, sudah mengerti cara kamu, setidaknya kamu sudah memahami gaya style tulisan kamu, cara menceritakan sebuah peristiwa, membedah sebuah peristiwa menjadi sebuah karya, nanti akan berjalan sendiri, berproses sendiri. Tapi please aku minta sama Vanessa hari ini lepas dulu ChatGPT. Jangan dulu, jangan. Bukan tidak boleh. Jangan salah pengertian bahwa kamu gunain itu boleh saja. Tapi kenapa aku minta begitu? Biar kamu berlatih dulu. Berimajinasi dulu. Beneran, aku berharap kamu berimajinasi. Karena imajinasi tanpa batas. Nggak bisa dibatasin. Artinya kamu sebebas-bebas kamu mau menulis dan berpikir apa, beride apa. Karena latihan itu penting buat kamu. Nanti kalau sudah Vanessa paham, nanti ada sampai waktunya ya. Kak bisa gunain itu dengan tepat. Karena kalau kamu gunain AI dengan tepat, kamu memang jauh lebih kreatif. Tapi pada saat kamu salah mengartikan cara menggunakan, justru kamu jadi malas. Iya. Kan gak berpikir, cuman nge-prompt doang. Iya sih Om. Iya kan? Please, jangan ya. Iya. Aku kepingin kamu sukses. Iya Om. Karena kamu punya apa ya? Aku bisa ngerasain bahwa kamu tuh ada sesuatu di diri kamu. Amin. Yang ya itu tergantung kamu memanage sebetulnya sih. Tidak bisa orang lain. Tidak bisa. Jadi memang Vanessa harus memacu dirinya sendiri. Jangan sampai menunda ide dan keinginan. Dalam beride, kamu langsung lakuin, jelek, gak apa-apa, namanya juga baru mulai. Baru ide, kamu baru melangkah, kamu baru berbuat, gak apa-apa salah. Kayak kemarin kamu bilang, waktu ngomong Mbak Vanessa jadi pembukaan, terus terang kamu jelek banget, ngomong gitu. Biasa aja. Tapi kamu bilang, oke, aku buktiin ya Om nanti. Kelar. Kelar. Hanya butuh pembuktian, berarti pembuktian itu di mana? Di kamu kan? Itu maksudnya. Makanya aku bilang, waktu kamu nangis aku juga, ya. Tapi aku bilang, itu proses. Karena yang kamu hadapin ntar lagi akan jauh lebih berat. Iya kan? Iya Om. Berat loh. Akan jauh lebih banyak tantangan. Itu aja. Aku ingin berpesan buat teman-teman yang dari Idol, makanya aku ajak podcast. Bahwa apapun yang juri lakukan, bukan hanya aku, tapi juri itu memang ingin memiliki penerus yang benar-benar punya estafet hebat. Nah, kalian 10 orang, bagus. Makanya jangan sampai males.
Tapi udah ada dong lagu sekarang ciptaan kamu. Udah punya berapa lagu coba? Gak tahu sih Om, aku masih nulis. Lirik? Iya. Lirik berapa? Lirik? Lirik aku nggak ngitungin sih Om, tapi aku Tapi sering, bikin? iya. Tapi bikin? Oke. Kadang kalau misal aku lagi ngebayangin apa gitu aku tulis. Langsung tulis? Iya. Jangan ditunda. Good. Pinter banget. Jangan ditunda, tulis aja. Jelek urusan nanti lah. Ya kan? Gimana Vanessa ngelihat yang sukses-sukses di Idol kayak siapa? Yang kamu suka sekarang yang udah sukses di Idol siapa yang kamu suka? Bang Judika, Tiara. Bang Judika, oke. Tiara, oke. Iya. Oke, good. Kak Roni. Roni. Ya, semuanya aku suka sih Om. Suka? Kayak Kak Salma, Kak Liodra, semuanya keren-keren. Mereka menurut aku lulusan Idol ini Ya. punya ciri khasnya masing-masing dan mereka sukses dengan caranya masing-masing sih Om. Oke. Iya, kayak Kak Liodra good. dikenal diva gitu-gitu. Iya. Kak Tiara suara lembutnya, husky voice, yang enakin lagu. Mm-mm. Even Kak Ziva kayak tekniknya. Halini. Iya, sama Halini Bikin lagu loh. lagu-lagunya, nulisnya, iya keren banget. Terus kayak Kak Salma juga dikenal sama musikalitasnya Yes, tinggi. musikalitasnya tinggi. Banyak sih Om, kayak Kak Roni, Kak Pau, Kak Nabila, semuanya keren-keren sih menurut aku. Even Kak Judika yang udah lulus Idol dari lama banget, bertahan sampai sekarang kan Om, itu juga hebat banget menurut aku. Good. Gimana kamu ngelihat seorang Judika yang ternyata satu daerah? Apa Bangga sih banget, kamu Om. ngelihat seorang Judika itu? Aku awal ngelihat Bang Judika itu kan pasti waktu kecil ya Om, karena di daerah aku tuh di Sumatera Utara, mereka benar-benar mengagungkan Bang Judika banget, kayak ini lagunya keren banget, pokoknya di mana-mana di play. Jadi aku udah sering dengerin Bang Judika, gitu. bahkan kayak kehidupannya gitu-gitu orang tuh kepo banget, karena bangga kan Om ada dari Sumatera Utara, lulusan Idol, terus bisa berkarya di Jakarta. Karena nggak banyak orang-orang yang bisa berkarya dan bertahan lama kan Om. Dan Bang Judika itu salah satunya yang bisa. Jadi bangga banget gitu Om. Nah waktu aku punya kesempatan untuk ketemu Bang Judika itu aku happy banget. Karena ini impian banyak orang dari kampung aku nih gitu. Iya. Tapi ternyata aku bisa punya kesempatan bahkan ngobrol. Jadi aku... Kamu sempat nyanyi bareng kan? Iya, yang lagu Batak itu. Apa perasaannya coba? Vanessa bisa nyanyi sama yang kamu kagumin gitu? Seneng banget Om, aku kayak bersyukur banget karena ya siapa Vanessa bisa nyanyi sama Judika aku gitu. Jadi aku nervous juga. Gitu. Ternyata di umur aku yang 21 tahun ini aku bisa nyanyi bareng Bang Judika gitu Om. Ya. Yang aku kagumi dari kecil juga. Iya ya, kamu waktu itu masih kecil Masih banget kecil ya. Om. Iya. Iya, masih kecil ya. Dari yang apa ya? Yang rambut Bang Judika warna merah kali. Iya, betul. Iya, Judika itu salah satu profil penyanyi muda Indonesia waktu itu yang lahir dari ajang Idol. Dan itu yang nempel sampai hari ini. Dan dia berproses dengan sangat tepat. Menjadi hal yang cukup bisa dicontoh. Untuk dipelajarin perjuangan seorang Judika. Ya, dari seorang benar-benar berangkat dari desa, jauh dari Jakarta. Di sendirian, sampai awalnya ikut ajang, sampai dia sekarang jadi juri utama. Lumayan juga paling lama. Ya, paling lama juga Judika. Dan nama seorang Judika juga sudah internasional. Itu adalah salah satu contoh yang dilahirkan dari Indonesian Idol. Itu real, nggak bisa dibantah lagi. Bahwa Judika dari peserta sampai jadi seorang juri utama. Itu perjalanan yang sangat unik. Sangat unik. Kepingin ya? Pengen pasti Om, bisa. Ya kalau mudah-mudahan Idol ada terus ya. Kamu bisa ya, kan kalau kamu bagus kan terus-terusan Idol ada kan bisa jadi juri. Aduh, itu agak pressure ya Om. Tapi sebetulnya Vanessa itu suka lagu kayak apa sih? Sebetulnya dari jiwanya Vanessa tuh kalau ada gambaran lagu apa yang sebetulnya Vanessa suka banget, ini gua banget gitu. Kalau aku sebenarnya aku menikmati semua genre musik Om. Kayak aku suka explore. Tapi kalau misalnya untuk diriku sendiri, aku pengen mendalami genre apa, aku sukanya folk. Oh, I see.
Jadi Berarti aku suka banget dong sama yang namanya awal-awalnya si Taylor Swift kalau di internasional. Iya, itu Taylor suka Swift ya? aku suka, aku dengerin juga. Terus kalau misalnya Indonesia, Indonesia siapa? kayak Nadine Amizah, Dere, yang kemarin aku nyanyiin itu. Iya, Itu aku bagus. emang suka. Kamu nyanyi itu bagus. Iya Om, Bagus itu aku yang pengen nyanyiin. Kalau nggak salah aku berdiri kan? Kamu nyanyi lagu itu kalau nggak salah. Ya, Kamu bagus. Aku lupa. Kamu bagus nyanyi lagu itu. Terima Kamu kasih, bertuturnya bagus. Karena visualisasinya ini mungkin coba aku kasih tahu dikit ya. Pada saat kamu bertutur model seperti itu dengan visualisasi yang aku bilang Vanessa cantik. Kamu di atas panggung itu sangat menarik. Bahwa kamu punya sesuatu kalau di atas panggung. Ingat, jadi Vanessa harus mengartikan. Semua juri sama bilangnya. Semua juri sama bilangnya. Aku sering kan kalau kamu udah naik, aku sama BCL kan selalu kerennya, dia nih kerennya. Mungkin kamu bisa dengar, tapi kamu bisa lihat aku pasti bisik-bisik sama dia. Gitu. Jadi itu artikan. Makanya kamu pelajarin terus pertunjukan kamu di Idol. Itu adalah buku hidup. Yang memang kamu yang bikin itu buku. Episode itu kamu yang bikin loh. Kamu gak perlu belajar yang mana-mana lagi. Coba belajarin itu. Nah sekarang kalau mau ketemu 5 juri, gak mungkin. Om aku mau ketemu, Om Judika aku mau ketemu, Tante Maya aku mau ketemu, BCL aku mau ketemu. Gak mungkin tolak. Kita udah sepakat berlima. Teman-teman Idol mau ketemu di mana saja sama kita harus punya waktu. Iya benar. Kita udah komit berlima. Jangan sampai ada apa-apa bertanya ke tempat lain dulu. Coba tanya ke kita dulu, kita akan kasih advice. Kalau belum puas silakan tanya. Tapi kamu tanya ke semua orang boleh, bagus. Kalau kamu sering bertanya kepada orang yang hebat-hebat, terus kamu coba diskusi dengan kita, juga kita boleh. Tidak masalah. Yang penting dari kita adalah kamu itu hebat. Bahwa kamu nanti akan benar jadi superstar yang kuat. Karena kamu mampu. Lu gak gampang lu ngalahin puluhan ribu ya. Memang gampang. Berat kan? Berat banget. Nangis pula lagi. Tapi itu pertama kali kamu nangis di atas panggung? Kayaknya enggak kali Om. Setiap ada yang pulang aku nangis mulu. Oh, enggak, tapi kan waktu itu judging kamu kan? Oh, itu judging. Kayaknya iya Om. Kayaknya. Ya mudah-mudahan kamu gak benci aku lah. Enggak. Enggak lah Om. Enggak, tapi apapun itu sebuah proses ya. Vanessa, kamu bagian dari Idol, hari ini punya, ya aku bilang sudah embel-embelnya Vanessa Idol. Terus berproses, terus jangan berhenti belajar. Jangan takut bertanya. Terus humble. Ya, terus humble. Kamu memang pernah ikut ajang-ajang seperti Idol? Belum pernah? Sebenarnya pernah Om, aku Apa? ikut The Voice Kids yang waktu Oh SMP. pernah? Oh tapi kan waktu itu umur berapa Vanessa? 14. 14, sekarang 7 tahun lalu Iya. dong. Tapi kamu udah 7 tahun lalu memang sudah punya semangat ke situ ya? Iya Om, itu aku juga awalnya coba-coba doang Om, sama kayak ikut Idol seminggu, bener-bener seminggu sebelum audisi di kota aku daftar. Oh kamu daftar di situ? Iya aku daftar, terus aku pergi sama mama, aku ngantri gitu-gitu. Kamu ngantri? Ya, terus ternyata aku juara Keren, 3. ya? Di situ aku juara 3. Habis itu aku nggak nyanyi lagi. Habis itu aku tiba-tiba pengen ikut Idol seminggu sebelum daftar Idol. Nah, puji Tuhannya di sini juara 4 gitu, Om. Gitu doang. Tapi kamu antri-antri itu memang Iya. gak masalah kamu? Waktu itu gak masalah? Aku kalau pengen sesuatu dan aku ngerasa aku pengen nih, ya udah aku ikut aja Om gitu. Iya anak seumuran kamu. Tuh kamu kalau ketemu orang-orang kayak gini hati-hati aja. Kamu orangnya humble. Humble banget. Terus ya Vanessa, please kamu humble terus ya. Aku ikut mendoakan kamu. Aku ikut. Gini, aku nggak bisa ngasih yang lebih kecuali kalau kamu datang aku untuk ngobrol, untuk kamu meminta apapun yang aku bisa kasih. Advice apapun aku pasti siap bantu.
Gak mungkin gak 5 juri sama. Jadi aku, BCL, Rosa, Maya, Judika itu. Sudah jangan anggap kamu itu orang lain, gak boleh. Bahwa itu adalah bagian dari perjalanan di karir kamu, anggap aja itu bagian dari keluarga kamu dalam berjuang di Jakarta. Jadi, ya jangan takut. Om aku mau ketemu ya, boleh. Bener, boleh. Kasih, Om. Aku pasti kasih waktu. Pasti aku kasih waktu. Dulu siapa yang sering begitu ya datang ke sini, aku selalu bilang, ayo kalau mau ngobrol-ngobrol silakan tanya apapun, aku bisa aku jawab. Aku selalu akan usahakan untuk sebisa mungkin buat kalian semua. Kasih, Om. Karena perjuangan kamu hebat sampai di 10 besar. Keren. Kasih, Om. Mudah-mudahan Vanessa nanti di singlenya, please sebelum take vokal, dengerin lagu dengan baik, dengerin musiknya dengan baik, artikan liriknya dengan baik, masukkan dirimu di situ, suarakan dengan kemampuan kamu dengan baik. Harus mampu kamu. Amin. Mampu banget. Aku nggak worry. Kamu keren. Ya namanya apa ya, festival, perlombaan kan pasti harus ada kalah menang. Nggak apa-apa kan kalah. Nggak juara 1, juara 2 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Om. Keren Vanessa. Mudah-mudahan Vanessa terus sukses. Amin. Sekali lagi terima kasih diundang ke sini mau. Ya, makasih, Om. Benar-benar aku ikut mendoakan, aku siap apapun yang bisa aku berikan, aku pasti berikan buat kamu. Sekali lagi Makasih, guys, Om. bentar lagi si Vanessa akan keluarin single, kita support singlenya buat semua. Apa? Kalau kamu fan kamu apa namanya? Vanessans. Vanessa, keren. Vanessa. Sampaiin dong supaya support kamu. Oh, dong. oke. Boleh. Hai Vanessans, aku Vanessa. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah support aku. Aku lagi sama Mas Anang, Om Anang. Jangan lupa support aku terus. Semoga aku bisa berkarya ke depannya dan bisa karyanya diterima semua masyarakat Indonesia, terkhususnya Vanessans. Terima kasih. Keren. Terima kasih ya Vanessa. Om. Dah, ketemu lagi guys di Ngobrol Asik. Bye-bye. Dadah.